Suara saya apakah terdengar? Tes? Dengar, Jelas, Pak. jelas. Dengar, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Terdengar jelas Pak Diki. Sangat jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua, apa kabar? Baik, ya alhamdulillah ya. Baik, baik Pak Diki. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara webinar Product Knowledge Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle, atau biasa kita sebut PHEV ya, atau ada yang mau menyebut VEV juga nggak masalah Pak. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Yang sekali perkenalkan sebelumnya, yang belum kenal ya, nama saya Diki Kurniawan, yang insya Allah akan memandu acara webinar hari ini. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu semua, ada yang sudah mengenal apa itu hybrid, tapi ada yang juga yang belum. Apa itu hybrid? Terus apa bedanya dengan plug-in hybrid? Kemudian apa bedanya dengan mobil biasa? Bagaimana cara menghidupkan mobil hybrid? Banyak sekali pertanyaan tentunya yang sudah bertemu ya, Bapak Ibu ya. Semua itu, materi itu nanti akan dibahas oleh Pak Rudi Hermawan ya, yang sudah hadir bersama kita pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak Diki. Oke, nah itu ya. Baik, dan alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita tadi dari teman-teman dan guru-guru kita semua dari BBVP MVP BMTI Bandung. Ada Pak Sumarsono. Selamat pagi Pak Sumarsono. Selamat pagi. Ada Pak Sutiono dan ada juga Pak Yunus, mungkin ya sudah hadir apa belum nih Pak Yunus, dan Pak Hendrik ya. Selamat pagi Pak Hendrik. Nah, semoga sehat selalu ya. Baik, Bapak Ibu hadirin, insya Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar kita kali ini akan segera dimulai. Dan untuk membuka agenda webinar hari ini, supaya lebih semangat ya Bapak Ibu, bersama-sama kita akan menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, mohon ditunggu. Baik, terima kasih. Suara saya apakah masih terdengar Bapak Ibu? Masih.
Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hermawan. Ya. Sebelumnya, kenapa kita mengangkat materi ini ya mengenai memperkenalkan produk Mitsubishi Outlander Fab? Sekedar informasi, Bapak Ibu, di global, penjualan global pada tahun 2010, ya, 2010 itu produk VAP atau PHEV, plug-in hybrid electric vehicle di semua brand di dunia ya Bapak Ibu, itu hanya beredar sekitar 300 unit. Ya, sekitar 300 unit 2010. 2011 itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa sampai 9.000 unit. Ya, dari 300 unit dalam waktu 1 tahun bisa mencapai 9.000 unit. Pada tahun 2012 meningkat lagi sampai 60.000 unit. 60.000 unit. Nah, 2015 mencapai 222.000 unit. Ya, produk plug-in hybrid yang beredar di global ya. 2016 itu mencapai 640.000 unit. Itu artinya apa? Artinya di pasar global ini produk plug-in hybrid sangat diterima dan sangat perkembangannya sangat baik sekali ya Bapak Ibu. Nah, kita berharap di Indonesia pun nanti mungkin bertahap ya, sedikit demi sedikit akan mengalami peningkatan ya. Itu ya semua brand. Nah, untuk Mitsubishi Outlander ini, Mitsubishi Outlander Fab ini, informasi yang kita dapat di global ini mengalami atau berada pada peringkat paling atas terbanyak penjualannya, yaitu sekitar 174.400 unit, ya, mohon maaf, 107.400 unit di global ya. Di bawahnya ada Prius, Toyota Prius PHEV ya, kurang lebih 75.400 unit. Nah, itu informasi yang kita dapat dari Wikipedia ya. Nah, di global itu ada sekitar tadi 107.400 unit Outlander Fab yang beredar di global. Nah, di Indonesia berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di Indonesia ya belum banyak ya Bapak. tahun 2020 kemarin ya, tahun 2020 kemarin di Indonesia yang terjual hanya 6 unit ya, hanya 6 unit, Pak. Hanya 6 unit, jari aja 10 ya, menyedihkan sekali. Tapi tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu cukup lumayan banyak ya, sekitar berapa? Hampir 30-an mungkin lebih ya. Tapi ada pandemi tahun 2020, jadi penjualannya hanya sedikit. Nah, mungkin nanti setelah pandemi berlalu, ada kenaikan lah, peningkatan. Baik, itu sekedar informasi saja mengenai peredaran mobil hybrid atau plug-in hybrid yang ada di pasar global. Ya, baik, untuk materi nanti yang akan disampaikan Pak Rudi Hermawan itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu ada nanti akan membahas mengenai general secara umum. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita bagi menjadi beberapa tahap, yaitu setelah pembahasan materi general, maka Bapak Ibu silakan yang mau bertanya kita tampung ya. Kemudian akan dibahas atau dijawab oleh Pak Rudi Hermawan. Kemudian masuk ke materi selanjutnya ke produk fitur, kemudian ada sesi tanya jawab lagi gitu. Jadi kita bertahap. Dan pertanyaannya itu yang utama kita bahas sesuai materi dulu ya Bapak Ibu, sesuai materi yang disampaikan, kemudian silakan yang mau bertanya. Nanti kalau waktunya masih ada atau masih sempat waktunya, boleh bertanya di luar
materi. Ya, baik. Begitu. Untuk mempersingkat waktu, silakan waktunya kita serahkan kepada Pak Rudi Hermawan. Gimana, sudah siap Pak Rudi? Insya Allah siap. Ya, siap mendapatkan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru kita ini. Siap ya? Siap pusing sama-sama ini ya. Ya, siap. Nah, ini kita tujuannya belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Oke, baik Pak Rudi, untuk waktu kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Diki Kurniawan yang telah membuka dan juga memberikan semacam gambaran awal ya mengenai Outlander Path ya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, sekarang udah ya. Oh ya, ini baju saya bolong-bolong Pak karena warnanya putih jadi bolong Pak. Apa ya? Oke. Pakai filter soalnya. Oke, jadi kita akan membahas suatu produk Mitsubishi yang dimunculkan sebenarnya di tahun 2020 kemarin di Indonesia. 2019 maaf, di Indonesia. Cuman baru kita share ilmunya di 2021 ini. Tepat bertepatan setelah libur Lebaran, karena memang ini rencananya akan dijadikan kegiatan annual Pak, annual rutin setiap tahunan Pak, kita kumpul-kumpul, ketemu-ketemu, silaturahmi begitu Pak setelah Lebaran, khususnya ya dengan teman-teman pendidik ya di dunia pendidikan dan juga alumni pelatihan Mitsubishi Regional Training Center Cikarang yang saat ini sudah mencapai kurang lebih 250-an lebih lah, ratusan orang ternyata. Nggak berasa Pak, ya nggak berasa. Dan mungkin akan terus bertambah. Oke, jadi kita akan buat rencana seperti kegiatan seperti ini tahunan Pak, sehingga kita nanti bisa rutin mengupgrade pengetahuan, khususnya memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap produk Mitsubishi. Nah, itu yang utama kan. Nah, syukur-syukur habis presentasi yang kami sajikan ini nanti, wah, jadi timbul semangat, timbul gairah baru, timbul rencana-rencana dari bapak-bapak semua. Mungkin di sekolahnya akan menambahkan materi plug-in hybrid atau hybrid secara umumnya. Dan mungkin di sekolah nanti juga mungkin akan berencana beli unitnya Pak. Dan dengar-dengar Pak, unitnya sekarang sudah turun harga Pak. Kalau awal muncul itu di atas 1M Pak, kurang lebih 1,3 ya, karena belum menikmati fasilitas pajak. Sekarang udah turun jadi 800-an, 900-an juta lah Pak. Insya Allah bisa lah ya, kita bisa belilah Insya Allah. Minimal secara lembaga ya, nanti akan bisa gitu. Baik, harapan ke sana. Jadi yang pertama memang tujuan dari webinar ini nanti untuk memberikan silaturahmi dan juga untuk menyebarkan atau memberikan edukasi kepada teman-teman dan belajar bersama-sama tentu saja ya mengenai produk hybrid. Baik, terus sedikit pengantar ya. Terus masuk ke langsung ke materi ya. Saya share slide dulu. Ini share-nya gimana nih? Oh ini, pakai Zoom. Kita biasanya pakai ini Pak, Microsoft Teams Pak. Mengingat pesertanya begitu banyak, jadi terpaksa kita beralih ke Zoom ini Pak. Yang bisa nampung 500-an peserta ini. Baru setengahnya yang hadir. Baru setengahnya hadir. 240-an. Oke. Gambarnya sudah muncul Pak Diki? Ya, sudah muncul. Oke, saya bisa langsung mulai. Nah, seperti yang disampaikan Pak Diki tadi, kalau mengenai ada pertanyaan, karena ini kan sebenarnya training ya, jadi memang harus interaktif Pak ya.
Kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya langsung maupun melalui media chat, Pak. Media chat itu enakan sih media chat, Pak. Jadi bisa kita baca pertanyaannya, nanti bisa langsung dijawab nanti, Pak. Ya, bisa langsung dijawab. Baik. Inilah mobilnya, Pak. Mobil Outlander PHEV-nya dari luar. Ada biru-biru seperti ini, Pak. Masa depan, Pak, ini future. Baik, di sini agenda kita, Pak, kita akan membahas secara umum ada 3 hal, 3 bagian. Bagian pertama akan berisi general, yaitu membahas seputar produk Outlander PHEV itu sendiri ya. Mulai konsep produknya, kemudian target development-nya, serta technical feature-nya, yaitu dari interior, eksteriornya, bentuknya seperti apa. Itu secara umum berisi materi general nanti, Pak. Jadi produknya dulu, Outlander PHEV-nya dulu, Bapak sudah tahu dulu mobilnya. Yang kedua adalah produk feature, ini berisi mengenai sistem PHEV itu sendiri. Ya, PHEV sistem, pengendalian PHEV itu seperti apa. Kemudian drive mode, ada series hybrid, ada parallel hybrid, ada EV mode. Nanti kita bahas di situ, Pak. Ya, itu produk feature. Terus termasuk drive pattern dan termasuk nge-chest-nya seperti apa yang kita bahas nanti, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga akan kita bahas mengenai vehicle component, di mana berisi mengenai komponen-komponen sistem plug-in hybrid itu sendiri apa aja sih? Ya, khususnya di Outlander PHEV ini. Jadi sudah lengkap tuh, Pak, produknya sudah tahu, kemudian sistem hybrid filosofinya sudah tahu, termasuk komponen di dalamnya sudah ngerti. Nah, diharapkan itu memberikan gambaran menyeluruh mengenai produk Outlander PHEV itu sendiri. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu video di sini, video berikut, Pak. New Mitsubishi Outlander PHEV, mobil listrik yang lebih dari sekedar mobil listrik. Mobil listrik dengan akselerasi yang bertenaga. Mobil listrik dengan 2 motor penggerak utama. Mobil listrik dengan penggerak 4 roda. Mobil listrik dengan sensasi yang ekstrim. Dan jarak tempuh lebih dari 600 km. Mobil listrik yang haus akan petualangan. Mitsubishi Outlander PHEV. It's electric and more. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. New Mitsubishi Outlander PHEV, mobil listrik yang lebih dari sekedar mobil listriknya. Dan mudah-mudahan kalau lagi nyetel video bisa diterima dengan lancar ya, Bapak-bapak. Tolong nanti kasih inputan juga gimana kondisi penyetelan video di monitor Bapak masing-masing ya. Apakah lancar atau tidak? Oke, kita teruskan. Tadi di video sepintas kita bisa mengetahui secara umum produk Outlander PHEV ini, Pak. Bagaimana konsepnya ya? Kita lihat di sini. Konsep Outlander PHEV, SUV hybrid plug-in pertama di dunia. Kita baca saja. Outlander PHEV mewakili perpaduan teknologi EV, atau EV itu kepanjangan dari electronic vehicle. Electronic vehicle. Ini saya harus pelan-pelan, Pak, biar ini karena ini hubungannya sama listrik-listrik. Jadi harus pelan-pelan ini ya. Jadi PHEV ini mewakili perpaduan teknologi EV atau electrical vehicle yang dikembangkan oleh MMC, Mitsubishi Motor Corporation, untuk model seperti iMIEV. iMIEV itu produk kita duluan yang hadir, Pak, sebelumnya ya, tapi nggak dijual di Indonesia. Ya, adanya di Jepang sana, Pak. iMIEV.
mobil. Kemudian teknologi 4-wheel drive dalam sistem atau dalam Lancer Evolution, dan SUV yang terdapat dari Pajero. Jadi secara umum ada 3 DNA di sini, Pak. DNA mobil listrik, DNA-nya Lancer Evolution, dan DNA-nya Pajero. Pajero menyumbang SUV-nya, Lancer menyumbang 4-wheel drive sistemnya, Pak. Ya, jadi mobil ini, Outlander PHEV ini menggunakan sistem penggerak 4WD, Pak. Twin motor 4-wheel drive, gitu. Yang ada di Lancer Evolution. Kemudian dan juga tentu saja mobil ini menggunakan teknologi EV yang dikembangkan di iMIEV. Oke, sehingga didapat model baru yang inovatif perpaduan antara kinerja yang ramah lingkungan dan kenyamanan EV. EV itu yang paling enak kenyamanannya, Pak. Stabilitas 4-wheel drive dan ketangguhan SUV sehingga pengemudi dapat menikmati manfaat dari Outlander PHEV ini. Terus di sini ada ramah lingkungan, Pak, untuk penggunaan sehari-hari dan terutama operasi motor power hybridnya untuk perjalanan jauh yang lebih lama. Ini harusnya di ini. New Mitsubishi Apa? Oh, ini dia. Oke, terus lanjutkan, Pak. Kinerja twin turbo, twin motor ya, twin motor 4-wheel drive system dan fungsi unik dengan baterai berkapasitas tinggi. Baterainya itu, Pak, ukurannya 13,8 kWh, Pak. 13,8 kWh itu kapasitas baterainya. Kalau yang versi sebelumnya ya, versi 2013-2014 itu menggunakan baterai dengan 12 kWh. Sekarang yang terbaru ditingkatkan jadi 13,8 kWh. Ya, 13,8 kWh. Oke, kemudian target development dari mobil ini dengan menggabungkan kenyamanan sebagai SUV dan keramahan lingkungan EV. SUV sudah tahu, Pak, ya, sport utility vehicle ya, sport, Pak, dan keramahan lingkungan EV, electronic vehicle. Maka New Outlander PHEV ini memberikan pengemudi kinerja eko yang sangat baik serta kinerja mengemudi, stabilitas mengemudi, dan peralatan yang canggih. Karena memang Pak Outlander PHEV ini, kalau Anda bertanya, teknologi Mitsubishi yang ada di mobil Mitsubishi yang paling lengkap ini di mobil apa ya saat ini? Gitu. Jawabannya bukan di Pajero Sport, Pak, bukan. Tapi justru di sini Outlander PHEV itu segala teknologi Mitsubishi, fitur-fiturnya ada semua. Baik. Canggih jadi. Ya kenapa ini disampaikan? Sebab supaya Anda atau kita semua bisa mengapresiasi apa yang dimau oleh desainer dari mobil ini itu sendiri ya. Target of development, excellent driving performance characterized by EV. Dengan driving modes ada 3 mengendara ya, mode pengendaraan, yaitu EV drive mode, kemudian HV drive mode. HV itu hybrid vehicle drive mode. Hybrid itu dibagi 2, ada series sama paralel ya. Jadi total ada 3, EV mode, series mode, sama parallel mode. Didapatkan dynamic performance yang sempurna, quietness itu tenang, dan riding comfort nyaman. Kemudian dynamic performance, drive motor
penggeraknya Pak, drive motor menghasilkan maksimum driving torque yang cepat instan ya setelah kendaraan start. Ini yang tidak dipunyai oleh mesin ICE Pak namanya Pak. ICE, Internal Combustion Engine, ICE ya. Internal Combustion Engine, motor bakar gitu ya. Yang nggak dipunyai motor bakar itu ini adalah maksimum driving torque yang instan, itu yang tidak dipunyai oleh motor bakar. Yaitu ada di drive motor, motor listrik, motor induksi yang menghasilkan pengemudian yang halus. Kemudian quietness juga dibandingkan antara EV mode dan HV mode. Artinya kalau Anda butuh perjalanan malam hari gitu ya, biar di kompleks nggak berisik, itu bisa menggunakan EV mode. Mobil itu jalan tanpa suara Pak. Quietness, jalan tanpa suara. Mungkin tanpa orang juga. Riding comfort, kestabilan, distribusi berat dan pergantian yang halus antara mode pengendara memberikan kenyamanan berkendara yang mulus, stabil pada pelanggan. Kemudian excellent driving stability due to AWC. AWC itu kepanjangan dari all wheel control by twin motor four wheel drive system. SAWC ini teknologi khas dari Mitsubishi Pak. Teknologi four wheel drive sistemnya yang ada di Mitsubishi ya. Itu yang khas. Teknologinya namanya SAWC, Super All Wheel Control. Kemudian excellent friendliness provided by a plug-in hybrid EV system. Semua driving modes, baik EV, series hybrid, and parallel hybrid, dapat dipilih dan digunakan secara optimal berdasarkan kondisi pengemudian sehingga menghasilkan fuel efisiensi yang maksimal. Jangkauan EV yang cukup untuk mencakup penggunaan sehari-hari. Jadi itu kurang lebih dari baterai penuh sampai kosong kurang lebih Pak. Yang 13,8 tadi Pak, itu bisa menempuh sejauh 60-an. 60 ya kata let's say 60 km. 60 km. Kalau Anda perjalanan PP dari rumah kantor itu misalkan berapa ya? 20 ya. 20 PP itu 20. Berarti jaraknya 10 ya. Berangkat 10 kilo, pulang 10 kilo misalkan. Jadi 20 ya. Berarti sekali ngisi penuh bisa dipakai buat 3 hari, Pak. Ya, sekali ngisi penuh bisa dipakai buat 3 hari perjalanan tanpa mesinnya pun hidup, seperti itu. Nah, itu ekonomi bahan bakar yang lebih baik dengan mode hybrid. Baik, itu secara umum target development-nya. Yang bisa kita simpulkan ada 3 mode pengendaraan tadi Pak ya, EV, series hybrid, sama parallel hybrid. Oke. Kemudian secara bentuk sendiri di technical feature-nya, secara eksterior ya bentuknya begini Pak. Memang lebih kalem ya, nggak heboh-heboh amat. Ya, atau biasa aja mungkin ya, secara bentuk ya. Nah, dengan khas dynamic shield Mitsubishi seperti expander yang sudah muncul di duluan, belakangan ya expander. Outlander P dilengkapi dengan advanced teknologi, environmental friendliness, dan texture yang merupakan konsep desain utama Outlander. Outlander PHEV memiliki high quality ecological friendly SUV yang benar-benar beda dari SUV konvensional. Kalau di keluarga Outlander Pak, itu Outlander PHEV itu hanya salah satunya Pak. Oh ya, ini beda sama Outlander Sport Pak ya. Outlander Sport itu beda, itu adiknya Pak. Adiknya mobil ini Pak. Jadi Outlander Sport itu cc-nya secara cc 2000 cc, kalau yang ini 2400 cc. Itu keluarganya. Oke. Ini interiornya bentuknya begini. Ini lengkap. Kalau Anda bisa lihat di YouTube, itu banyak sekali yang mengulas, membahas. Karena mobil ini memang sangat populer di Eropa, Pak. Terutama di UK, di Netherlands,
itu sangat populer ya. Sekali-sekali Bapak perlu jalan-jalan ya ke sana. Jadi mudiknya kemana? Ke UK. Ke sana, jadi untuk jalan-jalan bisa di sana banyak charging stationnya. Charging station itu kalau di kita sedikit ya, saat ini masih sedikit, namanya SPKLU, Pak. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Panjang banget ya namanya, SPKLU. Oke, ini bentuknya ya, dalamnya saya nggak terlalu detailin ini, karena kita akan lihat videonya aja. Ya, kita lihat videonya saja. Bismillah. Mudah-mudahan lancar. Oke, sementara itu dulu untuk bukan sesi pertama ya. Bagian pertama saya kembalikan dulu ke Pak Diki Kurniawan. Silakan Pak Diki. Baik, Pak Rudi. Ini sudah banyak sekali yang bertanya ya di grup. Tapi yang paling ini saya soroti yang ini nih dari Pak Rozik ya, dari Pak Rozik Faizin. Ya, mohon penjelasan Pak Rudi perbedaan VAP ya, PHEV, kemudian EV dan hybrid secara konsep itu apa Pak? Gitu, sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh ya. Bagus Pak pertanyaannya ya, Pak Rozik. Nah, jadi perbedaan VAP, EV sama hybrid itu apa Pak? Itu. Oke, silakan mungkin boleh dijawab langsung oleh Pak Rudi ya. Baik, terima kasih Pak Diki dan juga Pak Rozik Faizin. Apa kabar Pak Rozik ya? Udah lama juga kita nggak ketemu ini. Secara umum ya, perbedaan antara jadi mobil itu dibagi menjadi, kalau kita simpulkan itu ada 3 ya, gampangnya 3, yaitu mobil konvensional pembakaran dalam itu Pak, yang namanya ICE tadi ya, internal combustion engine, itu 1. Kemudian ada mobil full electric itu disebut dengan BEV. BEV itu apa? Battery Electric Vehicle. Ini berarti mobil full listrik. Kemudian yang ketiga itu mobil hybrid. Ya, yang ketiga adalah mobil hybrid. Nah, dari mobil hybrid ini ada 2 model ya secara umum yang ada di Indonesia, di dunia ya saat ini, yang apa namanya, yang bisa di charge dengan external power dari luar, itu namanya PHEV, plug-in hybrid. Tapi kalau hybrid biasa itu tidak bisa di charge menggunakan external power. Seperti itu, external source ya. Jadi ada, kalau gampangnya lagi ya, ada BEV, Battery Electric Vehicle, kemudian ada HEV, Hybrid Electric Vehicle, yang nggak bisa di-charge dari luar. Nah, yang ini plug-in hybrid electric vehicle itu jenis mobil yang bisa dicolok, di-charge dari external source. Yang mana Pak? Sebenarnya itu untuk
PHEV ini adalah solusi yang menjanjikan, Pak, untuk saat ini, Pak. Menjanjikan untuk saat ini, di mana kalau Anda pakai full mobil listrik, itu sumber dayanya itu masih sangat terbatas. Dan pengisian baterainya itu lama. Ya, lama. Kenapa lama? Karena kapasitas baterainya gede. Ambil contoh. Full mobil listrik itu kalau di Indonesia seperti apa yang kemarin baru itu ya, Hyundai Kona itu ya Pak ya. Itu baterainya aja 39 kWh, Pak. 39 kWh, Pak. Kalau Outlander PHEV kan 13,8 kWh ya. Ya kan? Nah, kalau mobil hybrid itu lebih kecil lagi baterainya, Pak. Sekitar 4 kWh-an seperti itu. Kurang lebih lah ya. Jadi baterainya lebih kecil lagi yang hybrid. Kalau yang apa namanya? PHEV baterainya lebih gede. Tapi yang paling gede ya baterai electric vehicle yang paling gede. Itu ngecasnya lebih lama. Baik. Seperti itu ya Pak Diki ya. Penjelasan secara umumnya ya, gampangnya begitu. Ya begitu ya Pak Rozik, Pak izin ya kalau bisa saya simpulkan. Nah, mungkin tadi pertanyaannya kan ada apa perbedaan PHEV dengan hybrid ya. Jadi hybrid itu sendiri yaitu kendaraan yang memiliki 2 atau lebih sumber penggerak gitu Pak ya. Jadi kalau mobil seperti biasa ya, mobil yang sering kita jumpai itu sumber penggeraknya 1 ya, dari engine saja ya kan. Dari engine saja, dari apa namanya motor bakar itu ya. Nah, kalau sekarang hybrid itu berarti ada kurang lebih 2 atau lebih. Ya. Ini ada dari baterai berarti ya, dari baterai dan dari engine gitu. Nah, untuk apa namanya plug-in hybrid ya, PHEV ini, Outlander PHEV ini, selain memiliki 2 sumber penggerak, ini juga plug-in hybrid ini bisa namanya plug-in ya, ada colokannya, berarti bisa dicas di apa namanya external source tadi ya. Jadi ada yang mobil hybrid itu yang hanya penggerak 2 saja, tapi tidak bisa dicas di luar ya, tidak ada colokannya lah istilahnya gitu ya. Nah ini ada tambahan, bisa dicolok atau bisa dicas di rumah gitu Pak. Ya simpelnya seperti itu. Jawaban dari Pak Rudi ya. Oke baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali sudah nggak sempat kayaknya nih Bapak-Bapak. Sebenarnya pertanyaannya ini bisa terjawab nanti setelah materinya, masih ada materi selanjutnya ya. Tapi ini saya lihat lagi, ada yang bertanya nih, kalau dari sistem gearbox, transmisi, kan kendaraan hybrid ini apakah ada perbedaan dengan kendaraan biasanya gitu? Mungkin bisa dijawab Pak Rudi, silakan. Baik. Itu bentuk gearbox-nya. Pak Hamid ya. Oke, tapi yang jelas Pak Hamid, untuk sistem di PHEV itu ada gearbox-nya, tapi single speed Pak ya, single speed. Jadi transmisinya tidak model manual otomatis begitu, tidak, atau CVT begitu, bukan, tapi dia modelnya single speed drivetrain ya, single speed. Modelnya kayak apa nanti ada di penjelasan di belakang. Thank you Pak Diki, silakan. Ada lagi? Lebih lengkapnya ya Pak Hamid ya, di belakang nanti di materi selanjutnya itu akan dijelaskan komponen apa saja yang ada di mobil Mitsubishi Outlander PHEV ini. Ya, jadi nanti akan ketahuan apakah ini ada transmisinya atau tidak. Gitu. Apakah transmisinya manual atau matic. Nah nanti akan terjawab di belakang. Gitu Pak ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaannya sebenarnya akan terjawab nanti setelah materinya selesai disampaikan ya. Tapi bolehlah nih, nanti akan ada, tadi ya dari video tadi kan ada apa namanya statement jarak bisa menempuh 600 km atau lebih gitu kan. Nah, dari penjelasan Pak Rudi tadi ada penjelasan hanya menempuh 60 km gitu kan. Nah, itu jadi perdebatan tuh Pak Rudi. Boleh dijelaskan lagi? Oh, iya. Gimana? Ya. Siap. Silakan. Terima kasih. Dari siapa itu yang nanya itu?
Wah, banyak nih, dari ada Pak Abdillah, ada Pak Gozi, ada Ambil Pak Gozi Kadir. ya, Wah, banyak ya. Kadir. Silakan. Oh. Berarti mendengarkan, Pak. Ya, berarti Jadi, mendengarkan dan memperhatikan videonya ya tadi ya. Bagus, Pak. betul. Silakan. Baik. Oke, terima kasih pertanyaannya Bapak-bapak. Jadi kalau di 600 km atau lebih itu betul ya. Itu maksudnya gimana? Gini, jadi kalau tadi saya sebutkan itu hanya dengan menggunakan baterainya saja, Pak, yang 13,8 kWh itu, Pak. Itu bisa menempuh jarak 60 km pada saat full charge, gitu ya, full charge. Tapi pada kenyataannya nanti tetap mobil ini, Pak, ada namanya sumber gasoline engine-nya, Pak, ICE-nya, Pak. Jadi namanya hybrid itu betul tadi kata Pak Diki, ada kombinasi, ada gasolin dengan motor listrik. Nah, di gas olinya sendiri, Pak, itu tangkinya itu berisi 45 liter, Pak. Ya, 45 liter. Nah, jadi kalau dikombinasi, Pak, 45 liter mobil bensinnya dengan baterainya itu tadi, Pak, bisa menempuh jarak 60 kilometer lebih. Seperti itu, Pak. Ada yang bahkan ada yang 900 kilometer, ada yang 1000 gitu. Nah, kalau yang saya tadi sampaikan itu full baterainya saja. Baik. Oke, cukup Pak Diki. Mau langsung ya? Ya, baik, terima kasih. Ya itu ya. Nah, saya simpulkan lagi tadi jawabannya ya dari pertanyaan dari Pak siapa tadi, Bapak-bapak yang banyak itu ya. Jadi 60 km itu hanya pada saat baterainya saja. Nah, dan kalau kombinasi pada saat engine-nya bekerja dan pada saat baterainya juga bisa lebih dari 600 km. Nah, nanti kan ada pertanyaan lagi, kapan engine-nya bekerja? Kapan baterainya saja? Apakah bisa baterai dengan engine bekerja bersama-sama? Kapan nanti akan dijawab di materi selanjutnya akan dibahas Pak Rudi. Oke, silakan Pak Rudi. Siap, thank you Pak Diki. Langsung saja pemirsa, kita share screen lagi. Nah, kita masuk ke jadi di sini PHEV-nya. Berarti ini saya asumsikan Bapak-bapak Ibu semua ini sudah sering belajar hybrid ya. Sering belajar hybrid, jadi kita tinggal fokus di PHEV-nya, begitu sebenarnya maksudnya tadi. Karena biar Ibu Bapak nanti lebih semangat lagi dalam belajar, ternyata masih banyak hal yang perlu dipelajari. Baik. Oke, secara umum PHEV di sini ada beberapa komponen ya di sini. Ada seperti front PDU. Nah, PDU itu apa sih? Ada power driver unit, Pak, untuk mengontrol masing-masing motor dan generator, terutama yang motor depan, Pak. Jadi motor depannya nanti ada generator dan front motor. Kemudian ada 2.4 liter MIVEC, Mitsubishi Innovative Vehicle Electronic Control ya. 4B11 nama kode mesinnya, Pak. Untuk driving generator dan assist front motor. Jadi fungsi, nah ini Pak, fungsi mesinnya itu apa sih ternyata? Yaitu berfungsi untuk memutarkan generator. Ya, mesin ICE-nya berfungsi memutarkan generator. Nah, generator buat apa, Pak? Generator buat ngisi baterai. Ya, and charge it to drive battery. Itu ada kalimatnya ya. Charge it to drive battery. Nah, nanti pada saat mode series itu nanti mesinnya akan hidup. Kemudian pada saat hidup itu mesin tugasnya tidak memutar roda, tapi mesin mengisi atau memutar generator, generator ngisi baterai. Seperti itu sebagai alternatornya ya. Baik. Itu mode series.
Dan konsep seperti ini kalau di teman-teman di Nissan ya, itu dia nyebutnya e-power Pak ya. Nissan e-power. Nah, itu seperti genset. Baik. Kemudian generator. Generator it is driven by engine. Digerakkan oleh mesin, menghasilkan kelistrikan untuk mengecas drive baterai. Itu aja fungsi dari generator. Kemudian twin motor four wheel drive. The four wheel drive type vehicle. Jadi mobil ini tipe 4WD. 4WD-nya itu all time Pak ya. All time. Jadi sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang hayat itu 4WD terus Pak. Bukan kadang-kadang 2WD, kadang-kadang 4WD, bukan. Tapi sepanjang hayat 4WD. Makanya disebut dengan all wheel drive. Yang punyai motor depan dan motor belakang. Baik. Kemudian daya baterainya menggunakan tipe baterai lithium ion battery. Ini baterai yang sangat populer saat ini dan insya Allah akan terus berkembang di kemudian hari. Lithium ion battery sebesar 300 volt DC. Ya Pak ya, 300 volt DC. Berarti ini adalah very high voltage Pak. Nah, hati-hati Pak. Hati-hati nih. 300 volt Pak, kesetrum lumayan Pak ini Pak. Nggak bisa nikah lagi Pak nanti Pak. Baik. Ya. Mari kita lihat video dulu Pak untuk sambil saya terangkan ya, sambil lihat video supaya lebih jelas. Nah. Kita lihat video. Bentar, ini macet enggak ya? Nah, benar-benar nggak macet. Nah, saya pause dulu biar. Nah. Tuh ada front motor. Generator. Terus saya ulang lagi. Nah ini dulu. Udah semua ya. Nah ini saya pause dulu Pak videonya Pak. Nah Anda bisa lihat yang putih gede ini Pak. Yang putih gede besar ini, inilah drive baterainya Pak. Yang kapasitasnya 13,8 kWh tadi Pak. Ini segede gini Pak. Segede gini. Nanti kita akan lebih lanjut membahas soal baterai. Terus di sini ada, Anda bisa lihat ini ada external source-nya, yaitu SPKLU-nya, pengisian apa namanya, SPBU listriknya lah, gampangnya gitu ya, SPBU listriknya bisa buat ngisi di sini. Yang belakang ini ada namanya rear unit, nah, ada motor, ada generatornya, generator nggak ada, motor sama inverter. Satu lagi ada depan sini. Kita lihat lagi terus kan. Nah, ini front motor. Kemudian ini generator. Gede Pak ya generatornya. Gede. Kemudian yang ini kalau di video 2.0 liter, tapi yang benar 2.4 Pak ya. 2.4 liter. Baterainya. Nah, ini rear motornya Pak. Nah, tadi ada yang sempat nanya gearbox-nya yang mana? Ini gearbox-nya ini. Tuh, gearbox-nya ini. Sampingnya rear motor. Jadi rear motor itu menggerakkan gearbox-nya. Kita nyebutnya sebenarnya bukan gearbox, Pak. Transaxle. Ya, namanya transaxle. Ini gerakan ini. Yuk.
Kita lihat di sini, high output electric motor independently drive the front and rear wheel. Jadi motor itu secara independen, Pak, berarti tidak tergantung dengan yang lain, Pak, namanya independen. Itu menggerakkan kendaraan. Nah, front motornya 60 kW, Pak. Kilowatt itu tenaganya. Depan belakang. Nah, dikatakan di sini kalau everyday driving aja itu is power almost exclusively by electric motor, Pak. Ya kalau dalam kota saja, Pak, nggak butuh ini yang apa namanya mesinnya, gitu lah ya. Hampir menggunakan electric motor terus, Pak. Jadi enak, senyap. Tuh, anaknya tidur, Pak. Tuh, ini kalau Bapak pernah belajar grafik, Pak, ini grafik torsi, Pak. Torsinya besar dan instan langsung, Pak. Kalau yang model plug-in hybrid, Pak. Tapi kalau engine biasa itu, Pak, sebagaimana Anda belajar di kurva engine performance, ya, itu kan kalau di RPM rendah, itu dia torsinya rendah juga, nanti RPM-nya dinaikkan, lama-lama meningkat gitu ya. Jadi ada kurva torsinya yang itu di narrow band atau RPM yang sempit ya. Tapi kalau di BEV itu torsinya instan langsung. Nah, di RPM yang lebih luas. Nah, ini ada dulu secara umum driving mode dari EV. Nah, dikatakan di sini equipped with 3 driving mode, dilengkapi dengan 3 mode pengendara. Timbul pertanyaan di situ, 3 mode ini bisa dipilih-pilih sendiri apa otomatis, Pak? Sebenarnya nanti otomatis bisa memilih sendiri, Pak. Sama si PEV ECU-nya sebagai kontrol utamanya, Pak. Nah, kita lihat the system automatically select the optimum mode for comfortable fuel efficient driving secara otomatis. Pada saat baterai penuh, Pak, kita lihat ini. Pada saat baterainya full charge, berarti penuh itu disebut dengan full charge untuk shopping, commuting, dan other short distance, berarti jarak dekat-dekat aja itu hanya menggunakan baterai saja. Itu ada di mode EV drive mode, ya, EV drive mode. Dan emisinya kosong. Nah, ini Pak, masuk mode kedua, namanya mode series hybrid. Mana pada saat mode series hybrid ini, mobil atau mesin pembakaran dalamnya itu nyala, Pak, otomatis terstart up. Oh iya, Pak, mesinnya nggak pakai motor starter, Pak, ya. Nggak ada motor starternya, Pak. Jadi udah nggak ada motor starternya. Gimana cara ngidupinnya? Pakai generator itu tadi, Pak. Jadi generator itu tadi, Pak, selain berfungsi untuk mengecas baterai, dia juga digunakan untuk memutar poros engkol alias flywheel crankshaft. Nah,
muterin hidup, muterin mesin. Tuh, jadi pada saat series hybrid, mesinnya hidup karena diputarkan oleh generator, sehingga kalau mesinnya hidup, generator menghasilkan tegangan listrik ya, mengisi baterai. Tapi si mesin tidak mempengaruhi atau tidak digunakan untuk menggerakkan ban. Nah, tapi tetap yang berarti yang menggerakkan adalah motor si bannya itu dari baterai. Oke, itu series Pak ya. Ingat-ingat, series itu berarti intinya berarti mesin hidup untuk mengecas baterai. Pertanyaan, kapan mesinnya hidup? Nah, mesin hidup itu tergantung dengan level baterai Pak ya, level kosongnya baterai. Ya, kalau nanti baterainya itu sudah hampir mencapai 20% kosong, 20% kosong, isinya kan kalau full 100%. Tapi kalau dia sudah mencapai 20%, maka otomatis mesin akan menyala, hidup untuk mengisi baterai. Oke. Sekarang masuk mode ketiga, yaitu parallel hybrid mode. Untuk parallel hybrid mode, namanya juga paralel Pak, mesinnya menggerakkan ban, kemudian motor juga menggerakkan ban, tapi yang belakang. Jadi yang depan digerakkan oleh mesin, yang belakang digerakkan oleh motor. Dikatakan di sini, parallel hybrid mode is for high speed driving. Jadi untuk kecepatan sangat tinggi, Anda bisa membayangkan nyalip di jalan tol, oke? Udah di jalan tol itu tinggi kecepatannya, nyalip juga di jalan tol. Nah, itu membutuhkan parallel hybrid ya. Atau ketika baterai levelnya low. Nah, itu Pak ya. Oke. Itu videonya tadi secara umum. Nah, maka di sini ada secara drive mode ada 3 tadi Pak. Ada EV mode, hanya mobil, hanya apa namanya? Hanya motornya saja yang berputar. Sumber tenaganya dari baterai, kita pakai EV mode. Ini sangat senyap sekali. Kemudian ada kalau series mode, mesinnya hidup untuk ngisi baterai, gitu kan? Saat kapasitas baterainya berkurang. Untuk parallel mode, mesin dan motor bersama-sama menggerakkan ban. Mesinnya tugasnya untuk menggerakkan ban 2 ban depan, kalau motornya menggerakkan 2 ban belakang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, baik. Itu modenya. Cuman kita jauh harus belajar dulu sih bagaimana cara menghidupkan dan menghidupkan dan mematikan mobil hybrid. Mari kita lihat video menghidupkan dan mematikan mobil hybrid. Apakah sama dengan mobil konvensional atau bedanya seperti apa? Kita lihat. The Mitsubishi Outlander plug-in hybrid electric vehicle, or PHEV, started like any conventional. Oh ya, Bapak Ibu, ini perlu diterjemahkan nggak? Ini udah bisa bahasa Inggris semua ya? Putting your foot on the foot brake, simply press the power
power button to activate the vehicle. A ready light on the driver display indicates the Bentar, vehicle ulangi is lagi running. macet-macet videonya To kayaknya move away, nih ya. use the Di selector beberapa lever to jaringan ya. select drive and Ulangi, release Pak. the manual handbrake. A ready light on the driver display indicates the vehicle is running. To move away, use the selector lever to select drive and release the manual handbrake. At the end of a journey, there are 3 simple steps to turn off the vehicle. After coming to a halt, handbrake. Then press the park button marked P to return all functions to park mode. Finally, press the power button. Ya Pak Hirbias, sekarang gampang sekali. Cukup pertama adalah induct rem, itu standarnya. Kemudian tekan tombol powernya, on off-nya mesin. Udah. Apa yang terjadi? Yaitu nggak ada suara apa-apa, nggak ada suara mesin, nggak ada suara apa. Yang ada adalah di indikator di speedometer atau di instrumen cluster itu ada tulisan ready warna hijau ya, ready warna hijau, sehingga menunjukkan bahwa mobil ini siap berjalan, ready gitu. Baik, itu cara hidupinnya. Cara matiinnya gampang ya. Tinggal mati mobilnya. Motor depan dan belakang. Mesin tidak digunakan. Itu mesin tidak hidup. Ya. Kemudian untuk series hybrid mode, ketika energi yang tersisa di baterai pada level yang telah ditentukan, gasoline engine akan bekerja dan membangkitkan kelistrikan. Kemudian secara otomatis akan berubah ke mode series hybrid, di mana engine akan menghasilkan kelistrikan untuk drive baterai. Itu series, keterangannya begitu. Pada kecepatan kendaraannya lebih tinggi, mobil ini didukung oleh mesin bensin yang beroperasi lebih efisien daripada motor. Jadi mesinnya itu untuk kecepatan tinggi itu ternyata masih lebih oke di kecepatan tinggi dibandingkan motor. Tapi untuk kecepatan tinggi ya, kecepatan rendah kurang oke. Sehingga beroperasi lebih efisien pada motor daripada motor listrik pada revolusi tinggi. Ketika menyalip pada kecepatan yang lebih tinggi atau dalam situasi lain yang membutuhkan akselerasi yang lebih cepat, sistem beralih baik dari depan dan belakang motor untuk memberikan tenaga tambahan dan membantu mesin bensin. Beralih menjadi paralel ya, untuk memberikan akselerasi yang tinggi. Nah, itulah ada seri, paralel, dan juga EV mode. Nah, ini udah banyak pertanyaan kayaknya badiknya, tapi sedikit lagi dulu. Untuk EV mode, ini ada drive pattern-nya. Drive pattern. Pada saat start itu menggunakan menggunakan baterai saja, motor listrik saja. Kemudian penggunaan kota juga sama. Apabila baterai charge state is enough, jadi kondisi baterainya penuh. Ajak dikit, highway cruise, tapi baterai masih penuh, ya tetap pakai EV. Tetap pakai EV. Kemudian saat nanjak banget, kemudian baterai casnya kurang, isinya sedikit, maka
isinya sedikit ya, maka mesinnya hidup, terjadilah series mode. Nah, pada saat turunan, nah nanti pada saat turunan Pak ada yang namanya regenerative braking. Regenerative brake. Jadi pada saat turun terjadilah pengisian ulang ke baterai dari roda yang berputar. Regenerative braking, Pak. Kemudian pada saat highway cruise dan baterainya kosong, terjadilah parallel mode, parallel mode sehingga bisa mesin hidup menggerakkan roda depan. Sampai charging sekarang, charging. Dimulai start sampai charging. Kita ngomongin charging dulu Pak, sebentar. Charging itu ada 2 soket yang disediakan. Ini ada charge portnya Pak. Ada soket plug-in normal charging itu bisa diisi dengan listrik rumahan Pak. 220 rumahan itu Pak yang 1300 ya kalau bisa sih 2200 PA Pak. Ya, tapi kalau 1300 pun bisa, tapi agak lama. Itu bisa pakai itu kalau nggak punya wall charging namanya Pak, wall charging. Jadi sebenarnya ada 3 metode ya, berarti kalau itu pengisian itu bisa pakai kelistrikan rumah, bisa model wall charging atau dedicated charging. Satu lagi bisa menggunakan SPKLU, yaitu fast charging. Fast charging itu yang sebelah kanan ini. Kita lihat di sini, kendaraan ini dilengkapi dengan port pengisian daya dari kabel pengisian daya EV charging cable sepanjang 5 meteran Pak untuk pengisian daya dan dengan AC 240 volt. Sehingga Anda mengisi daya kendaraan menggunakan listrik 240 dari rumah atau pengisian umum yang kompatibel dengan PHEV Outlander. Nah, itu pengisiannya. Jadi menggunakan normal dan quick. Normal, quick. Normalnya ada 2, normal yang dari colokan langsung sama normal dari dedicated wall charging namanya. Kalau yang fast charging dia menggunakan SPKLU. Oke. Kemudian generator engine tadi untuk pengisian drive baterai dapat diisi dengan menyalakan switch pengisian baterai saat kendaraan sedang berjalan atau berhenti. Gini maksudnya Pak, di mobil ini Pak dilengkapi tombol charge. Jadi ada tulisannya charge gitu Pak. Sehingga pada saat ada jalan biasa begitu, Anda berkehendak pengen menghidupkan mobil, pengen menghidupkan mesinnya, gimana caranya? Pencet tombol charge. Ya, pencet tombol charge. Saat tombol charge itu dipencet, mesinnya akan otomatis hidup dan mengisi baterai. Gitu. Oke, itulah namanya charge mode. Kemudian ada regeneration, sama halnya dengan engine braking dari pembakaran mesin. Jika Anda mengangkat kaki dari pedal gas saat mengemudi, energi gerak diubah menjadi energi listrik menggunakan motor sebagai generator listrik. Itu yang saya tadi sebutkan dengan regenerative braking. Dan tipe regenerative braking yang digunakan di Outlander PHEV itu menggunakan variable regenerative braking. Jadi bisa disetel Pak, tingkat kekuatan regenerative braking ini bisa disetel dari B0 sampai B5. Berarti ada berapa tuh? 6 ya. Nah, B0, B1, B2, B3, B4, B5. Ada 6. Ya, ada 6 tingkat level. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat cara ngecas PHEV. Sorry. The Mitsubishi Outlander plug-in hybrid electric vehicle, or PHEV, can be charged from a number of sources. Home charging can be achieved by using a dedicated fast charging unit, which has been professionally installed. To charge, the vehicle must be parked with ignition turned off. The charging cable attached to the wall units is then removed and plugged into the left-hand charging port, which is illuminated for your convenience.
The vehicle can be left locked and secured while charging. The system will automatically stop charging once complete. The process can be stopped at any point by simply removing the connector from the charging port and returning it to the holder on the charging unit. A standard domestic plug can also be Yang used kedua. for home charging. The Home vehicle charging is namanya. equipped with a standalone charging cable that is stored neatly under the boot compartment. Simply plug it into the left-hand charging port on the vehicle and plug the other end into the desired socket. Then switch on the power and the vehicle will automatically control the charging process. During all charging processes, a red light will display on the dashboard to indicate charging. Before, the process can be stopped at any time and the charging cable returns safely to its storage compartment. Depending on which home charging method is used, a full charge from MC can be achieved in between 3.5 to 5 hours. In addition, the vehicle can be charged using a public rapid charge station. The vehicle must be parked up and the ignition turned off before charging can begin. The ignition must not be turned on while the charge cable is connected. Nah, yang ini yang fast charging. Simply swipe your access card, then remove the rapid charge connector and plug it into the right-hand rapid charge port on the vehicle. This system provides up to 80% of a full charge in as little as 30 minutes. During this process, the air conditioning system may automatically activate to provide extra cooling to the battery. This is quite normal and should not cause any alarm. When charging is complete, simply remove the connector and replace on the charging station. Rapid charging should be used in conjunction with regular charging to ensure the main traction battery is kept in prime condition. Intelligent motion. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Diki. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini luar biasa sekali nih, banyak pertanyaan di fitur chat. Saya sampai bingung ya. Saking banyaknya ini pertanyaannya. Tapi sebenarnya beberapa pertanyaan atau mungkin sebagian besar itu sudah terjawab tadi ya, sudah terjawab. Tapi ini saya ambil yang masih belum atau masih bagus ya, bagus pertanyaannya ya. Ini dari Pak Efta ya, Teguh. Oh, Efta Teguh. Izin bertanya Pak Rudi, melihat kapasitas baterai yang 300 volt DC, bagaimana faktor safety-nya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan? Apakah ada semacam sweet cut bila terjadi hubungan pendek? Terima kasih penjelasannya. Itu boleh. Baik. Mungkin langsung dijawab. Baik, terima kasih. Saya jawab. Ada Pak, yang jelas betul itu 300 volt itu mekanik yang menggunakannya Pak itu harus yang menangani hybrid ini Pak wajib ada training khusus Pak, pelatihan khusus yang tercertified Pak. Karena ini hubungannya dengan high voltage, termasuk alat ukurnya ya, avometernya, kemudian menggunakan sarung tangan yang high voltage seperti itu wajib diperhatikan Pak. Jadi cuman gini Pak, secara sistem ya 300 volt ini itu ada SOP dalam penanganannya Pak ya, SOP dalam penanganan yang berkaitan dengan high voltage ya, yaitu di dashboard bukan dashboard, di belakang kursi pengemudi depan, di tengah-tengah berarti di situ ada tutup yang bisa dibuka. Kalau tutupnya udah dibuka, di situ ada semacam fuse, kita nyebutnya service plug Pak ya. Service plug itu dicabut. Kalau service plug-nya itu dicabut,
maka 300 baterai itu terputus terhadap sistem bodi mobil seperti itu. Jadi udah nggak ada lagi hubungan, ya. Jadi jawabannya ada gitu ya Pak Diki ya. Namanya disebut dengan service plug. Oke, baik. Ya, begitu ya Pak Efta Teguh tadi jawabannya. Jadi apakah ada safety-nya? Ada Pak. Ya. Atau biasa mobil biasa itu namanya fuse. Kalau di mobil VEP ini namanya safety plug. Lokasinya ada di tengah-tengah kendaraan atau di belakang kursi driver ya. Itu ya. Pak Efta, terima kasih pertanyaannya. Nah, selanjutnya Pak Kukuh ya, Pak Kukuh Adi Romekso. Mohon izin bertanya Pak Rudi, kaitannya dengan baterai lithium 300 volt DC itu kira-kira berapa besar dimensinya dan berapa sel dibutuhkan untuk mendapatkan tegangan 300 volt? Terima kasih. Baik, dimensi ya saya jawab langsung ya. Dimensinya itu gede Pak ya, jadi hampir sepertiga lebih kendaraan ya. Dia ada di tengah-tengah Pak. Ini gede sekali baterainya, lumayan besar. Jadi kalau Anda angkat mobil PEP-nya itu, kemudian lihat di bawah itu baterai semua isinya Pak. Ya, isinya baterai. Terutama kompartemen bagian tengahnya. Itu jadi gede sekali Pak ukurannya. Itu satu. Kemudian terdiri dari 80 sel Pak. Ya, betul sekali. Terdiri dari 80 sel yang masing-masing sel itu nilainya 3,8 volt. Kurang lebih ya, 3,8 volt itu dirangkai secara seri, total jadinya 300, ketemunya 305 volt sebenarnya Pak. Tapi lebih gampang ya 300 volt. Jadi jawabannya ada 80 sel. Nah, 80 sel ini dibagi menjadi 10 modul. Ya, 10 modul. Nah, sel itu apa, modul itu apa, nanti di belakang ada vehicle komponen, ada itu penjelasan tentang baterai. Oke, gitu ya Pak Diki, silakan. Oke, baik, terima kasih sudah terjawab ya, 80 sel, 80 sel. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Arif Dwi. Nah, ini sudah terjawab sebenarnya. Apakah bisa di-charge di rumah? Ya, tadi bisa ya. Berapa lama pengecasannya? Nah, ini yang belum. Berapa lama pengecasannya? Terus, mengapa menggunakan baterai lithium ion baterai gitu? Mengapa gitu? Mungkin ada jawabannya ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk pengecasan di rumah itu bisa, yaitu kalau di rumah ada dua metode tadi, yaitu sebenarnya pada saat Anda beli mobil itu udah ada semacam soketnya, ya soket konektornya ya, tinggal itu colok aja langsung ke sumber listrik rumah, ya. Cuma yang jadi masalah kalau sumber listrik rumahnya itu di bawah 220, 2200 VA, di bawah 2200 VA ya bener ya, itu nanti casnya lama, ya ngecasnya lama. Bisa kalau misalkan Anda listrik kontrakan itu berapa ya? 1300 ya, kalau nggak salah ya. 1300 VA itu kurang lebih 9-10 jam. 9 atau 10 jam itu baru terisi penuh. Lama sekali kan? Nah, tapi kalau karena arusnya itu yang 1300 VA itu arusnya cuma 6 ampere, Pak. Ya, cuma 6 ampere. Tapi lebih awet sebenarnya karena 6 ampere. Baik. Kalau 220 itu arusnya kan bisa 10 ya, 10 ampere ya yang di MCB-nya, Pak. Itu 10 ampere itu kurang lebih ya 7 atau 8 jaman lah. Beda, lebih cepat dikit. Jadi atau bahkan ada yang 6 jam. Berarti malam dicolok, pagi-pagi sudah siap. Gitu ya. Malam dicolok, pagi-pagi sudah siap. Gitu. Ngitungnya gimana Pak? Itu bisa Pak di kurang lebih ya 13 ini Pak. Nanti ada hitungannya kurang lebih sekitar ya itu Pak 6 sampai 7 jam. Itu kalau menggunakan arus langsung dicolok ke rumah. Terus ada lagi Pak di arus rumah juga itu yang namanya wall charge atau wall charging. Wall charging itu arus
sistemnya itu berbeda dari rumah. Jadi pakai meteran sendiri, Pak. Jadi terpisah dari meteran rumah. Ya, terpisah dari meteran rumah. Itu yang disebut dengan dedicated wall charging tadi, Pak. Itu bisa Anda misalkan pakai 7.700 VA misalkan ya, 7.700 VA itu kan arusnya bisa 30 amperan lah, 35 ampere. Itu lebih cepat lagi, Pak. Sekitar 4 jaman lah. Itu 4 jam. 4 jam. Nah, lebih cepat lagi itu bisa diisi di SPKLU fast charging. Cuman arusnya besar, Pak. Itu membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Tapi terisi maksimumnya hanya 80%. Nah, jadi 80% aja, Pak. Dari 0 sampai 80% itu bisa diisi sekitar 25 sampai 30 menit menggunakan ultra fast charging. DC fast charging. Seperti itu ya, Pak Diki. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu jawabannya. Kemudian masih ada nih, masih banyak pertanyaannya ya. Lanjut. Banyak sekali ya. Luar biasa ini Bapak-Bapak. Artinya antusiasmenya ternyata teman-teman lumayan tinggi juga ya, Pak Diki ya. Ya, tinggi sekali nih. Saya bingung ini pilih-pilih pertanyaannya nih. Ini dulu dari Pak Wahyu ya, dari Pak Wahyu. Ini transmisinya nggak ada mode low ya. Kalau ditanjakan curam itu gimana, aman atau tidak? Nah, gini Pak, karena tadi saya sudah jawab ya, mode low ya. Gini, nggak ada Pak. Jadi pada saat tanjakan itu, karena pada saat tanjakan itu kan yang dibutuhkan apa sih Pak? Torsi. Ya, torsi yang dibutuhkan saat tanjakan. Dan motor listrik itu torsinya instan langsung jalan Pak. Tuh, makanya nggak ada low-lowan mode low sekarang, nggak ada Pak. Yang ada itu di tuas transmisinya ada tulisannya B Pak. Jadi di transmisinya itu kalau Anda geser itu menuju B. B itu apa? B itu untuk level regeneratif brakingnya aja Pak. Jadi pada saat turunan yang dipakainya Pak. Bukan saat nanjak, tapi dipakainya pada saat turunan. Kalau B-nya B0 itu langsung lurus saja begitu Pak, nggak ada tahanan. Tapi tetap ngisi. Kalau B0, 1, 2, 3 itu Anda bisa pakainya di turunan tapi nggak curam. Tapi kok curam itu kalau bisa B4, B5, B6. B5 aja, 6-nya nggak ada. B5 itu regeneratif powernya paling tinggi. Gitu. Jadi nggak ada mode low Pak, karena motornya situ sudah sangat torsinya tinggi sekali. Buat nanjak, jos Pak. Oke. Lanjut Pak Diki. Ayo ini. Oke, baik. Ini banyak yang bertanya lagi, ini gimana, kapan memakai EV mode, kapan memakai parallel mode, kapan menggunakan series mode, apakah itu manual atau otomatis cara kerjanya atau pemilihannya? Baik. Nah, itu pertanyaannya. Oke, untuk EV mode, series mode, ya, kemudian ada parallel mode, itu semuanya yang mikirin ECU-nya Pak. Ya, jadi secara otomatis mobil ini ECU-nya yang milihin Pak, kapan itu mode EV, kapan mode series, kapan mode paralel. Cuman range-nya Pak, range-nya kalau model EV itu pada saat baterai itu kapasitasnya lagi penuh, itu dia menggunakan mode EV. Ya, tapi baterai itu apabila kapasitasnya kurang dari 20% atau mendekati 20%, maka mesin listriknya, mesin konvensionalnya itu hidup untuk mengisi baterai. Jadilah namanya mode series. Ya. Kemudian kalau lagi nyalip kecepatan tinggi, ya, terus baterainya juga memang lagi low, lagi di tol Pak, baterainya kan low ya. Nah, level of charge-nya low, maka masuk ke mode paralel gitu ya. Jadi kapan mode low, mode series itu sudah masih penuh, oke? Baterai masih penuh, tapi Anda akselerasinya liar.
Ya, ngegasnya pol gitu Pak. Maka otomatis tanpa dikomando mesinnya akan hidup Pak. Untuk memberikan extra power ke baterai ya. Padahal baterai lagi penuh tuh, tapi Anda perilaku mengemudinya ternyata perilaku sporty gitu. Nah, itu akan hidup seperti itu. Nah, itu dah. Terus yang pertama itu, jadi akan dipilih secara otomatis. Yang kedua, yang menarik Pak, ada tombol EV mode. Ada tombolnya Pak. Yang kalau Anda pencet, berarti Anda setuju memilih untuk pakai baterai saja. Nggak usah mesinnya hidup. Enak itu Pak. Ini penting nih. Jadi kalau kebutuhan, misalkan jarak Anda rumah itu 10 kilo Pak, kalau bisa mesin itu nggak usah hidup. Ya nggak? Mesinnya nggak usah. Jadi Anda silakan pencet, mobil itu akan berjalan dengan sistem electric vehicle. Electric vehicle. Terus tapi manakala Anda pencet ini mode tadi Pak, terus Anda perilaku membingungkan. Jadi secara sistem memang ada pilihan, jadi Anda tetap dikasih kesempatan untuk memilih-milih gitu Pak. Anda itu enaknya berkemudi otomatis apa dipilihin Pak? Sepertinya enakan dipilihin ya kalau saya ya, nah, dipilihin. Tapi kadang-kadang milih sendiri gitu loh, EV mode seperti itu ya. Oke, silakan Pak Diki. Jadi tombolnya ada ya, tapi secara umum default itu bisa otomatis. Otomatis. Oke, baik ya. Itu banyak tadi beberapa pertanyaannya mengarah ke itu. Jadi saya simpulkan seperti itu pertanyaannya. Ya, jawaban dari Pak Rudi ya cukup jelas. Jadi untuk memilih mode itu otomatis, tapi bisa juga pilih sendiri manual ya, gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini banyak juga ini yang membahas banjir. Lah, gimana ini kalau kebanjiran gitu kan si mobilnya? Kebanjiran apa nih? Kebanjiran order apa? Kebanjiran apa? Ya, kebanjiran ya. Nah, ini tentunya ya mobil biasa dengan mobil hybrid ini pasti ada waranti ya. Warantinya yang berbeda mungkin ya. Lebih panjang, harusnya lebih panjang karena harganya lebih mahal juga. Terus ada baterainya juga, pasti ada warantinya juga. Silakan mungkin bisa dijawab lebih jelas Pak Rudi. Oke, silakan. Banjir itu ya, banjir itu kan berarti force major ya. Tapi gini, banjir itu untuk mobil ya, itu sebenarnya sudah dilengkapi waterproof. Ya, waterproof terutama untuk baterainya ya. Jadi aman Pak. Jadi pernah dites mobilnya itu direndam sampai bannya itu terendam. Ya, baterainya itu kan di bawah ban ya. Artinya ada lebih rendah ya. Itu aman Pak di dalam pengetesan Pak. Jadi aman untuk waterproof-nya baterainya ya. Kalau mobil sampai tenggelam sampai penuh ya kelelep juga Pak, kan dia pakai mesin juga ya, pakai mesin juga ya tetap. Cuman kalau untuk genangan-genangan ringan ya aman Pak, genangan ringan aman. Dan ada apa namanya? Ada warantinya Pak nanti Pak. Oke. Cuman lihat dulu kondisi ketinggiannya ya. Kalau terlalu tinggi yang sampai mesinnya bermasalah itu yang nanti yang jadi mogok. Oke. Terus mengenai waranti baterai sendiri itu bisa 8 tahun, Pak. 8 tahun di kita ya, 8 tahun. 8 tahun itu Pak bagi orang yang kaya Pak ya, ibaratnya begitu, udah ganti mobil Pak. Ya. Udah ganti mobil Pak, udah dijual mobilnya Pak. Paling 5 tahun ya. Ya, jadi aman Pak, begitu Pak, aman ya, nggak perlu. Biasanya yang beli-beli mobil seperti ini tuh yang jadiin mobil kedua Pak, mobil kedua, bukan mobil utama ya. Jadi dijual lagi. Tapi yang jelas sampai 8 tahun akan digaransi, untuk mesin 5 tahun Pak. Umumnya 3 tahun ya, tapi di khusus PEP jadi 5 tahun. Oke gitu Pak Diki ya, banjir insya Allah aman. Saya nggak bilang 100% aman, tapi insya Allah aman. Baik, terima kasih. Jadi ya itu lihat dulu banjirnya segimana ya Pak. Ya kalau kerendam semua ya
tetap aja mobil, jangankan mobil listrik, mobil biasa aja ya tetap ya. Selama Betul. ECU-nya belum kerendam ya Aman. aman gitu. Kalau ECU-nya yang udah kerendam itu yang jadi masalah, ECU sama engine-nya ya. Baik, sementara mungkin itu dulu ya. Silakan dilanjutkan materinya Pak Rudi. Nanti pertanyaannya kita tampung lagi. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak. Bagus pertanyaannya ya. Terima kasih.